Misteri Burung Hantu Kayu. Arka, seorang detektif muda dengan mata setajam elang, baru saja pindah ke kota kecil bernama Lumina. Namun, cahaya namanya tak seindah kenyataan. Kabut tebal selalu menyelimuti, dan bisikan aneh tentang anak-anak yang menghilang di dekat pabrik tua sering terdengar. Arka merasakan ada yang tidak beres. Pabrik tua itu berdiri angkuh di pinggir kota, dengan cerobong asap yang menjulang seperti yari-yari raksasa menunjuk langit kelabu. Arka memutuskan untuk menyelidiki. Di antara semak belukar yang rimbun, ia menemukan sebuah mainan kayu kecil. Ukiran burung hantu yang aneh tergeletak di tanah lembab. Mainan ini bukan mainan biasa, gumam Arka. Ia bertanya kepada beberapa penduduk, tetapi sebagian besar hanya menggelengkan kepala atau buru-buru pergi. Akhirnya, ia bertemu Jaka, seorang pria paruh baya yang tampak lelah, duduk di bangku taman. Anak-anak, mereka hilang begitu saja, kata Jaka pelan, matanya menerawang. Apakah ada yang aneh di sekitar pabrik? Tanya Arka. Jaka menghela napas. Dulu, ada cerita tentang seorang pembuat mainan yang tinggal di sana. Dia sangat mencintai anak-anak, tapi dia juga sangat kesepian. Setelah pabrik tutup, dia menghilang. Jaka bergidik. Beberapa bilang, arwahnya masih mencari teman bermain. Arka kembali ke pabrik tua itu saat senja tiba. Bayangan panjang menari di antara dinding-dinding usang. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan hanya dari angin, tetapi dari sesuatu yang lain. Tiba-tiba, ia mendengar tawa anak-anak samar-samar, seolah datang dari dalam pabrik. Arka masuk ke dalam, senter di tangannya menyorot ke sudut-sudut gelap. Debu tebal menutupi mesin-mesin raksasa yang membisu. Tawa itu semakin jelas, diikuti oleh suara langkah kaki kecil. Arka bersembunyi di balik tumpukan karung. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat bayangan kecil melintas. Siapa di sana? Panggil Arka. Suaranya sedikit bergetar. Tawa itu berhenti. Keheningan mencekam. Lalu, dari balik sebuah mesin, muncul seorang anak kecil, memegang mainan burung hantu yang sama persis dengan yang ditemukan Arka. Mata anak itu kosong, seolah tidak melihat Arka. Anak itu tidak menjawab, hanya menatap kosong. Arka mencoba mendekat perlahan. Tiba-tiba, anak itu berbalik dan berlari menuju pintu belakang pabrik. Arka mengejar. Firasat buruk menyelimutinya. Ia harus menemukan jawaban, apapun itu. Arka sampai di pintu belakang yang terbuka, mengarah ke hutan lebat. Di sana, ia melihat beberapa anak lain. Semuanya memegang mainan burung hantu yang sama. Berjalan beriringan masuk ke dalam hutan, dipimpin oleh seorang pria tua yang tersenyum ramah. Pria itu menoleh ke arah Arka. Matanya memancarkan kebaikan yang aneh. Mereka hanya ingin bermain, katanya lembut. Pria itu bukanlah hantu, melainkan seorang kakek tua yang kesepian, mantan pembuat mainan pabrik itu, yang sekarang menderita demensia. Ia mengira anak-anak yang hilang itu adalah teman bermainnya, dan mainan burung hantu adalah undangan baginya untuk bermain bersama di hutan. Anak-anak itu tidak diculik, mereka hanya mengikuti kakek itu, karena mainan yang diberikannya lalu tersesat. Arka menyadari, misteri ini bukanlah tentang kejahatan, melainkan tentang kesepian dan ingatan yang hilang.